secara pribadi dengan Dr. Farid. Saya nggak tertarik sama Dr. Farid, Dok. Saya cuma kagum atas falsafah hidup dan kesuksesannya. Lagi pula, saya juga tahu kalau Dr. Farid itu calon suami dokter. Dan saya nggak mau jadi orang ketiga. Seandainya kamu tidak tahu bahwa kami akan menikah. Tolong terima uang ini. Biarpun misalnya Ocha tidak bisa ketemu dengan arwah papi saya. Tapi seandainya Ocha bisa ketemu dan bicara dengan papi saya. Dokter, maksud saya, Mas tetap akan menikah dengan Dokter Ayu. Mas Arfi, kamu tadi menyuruh perawat untuk menemui Dokter Mirna dan untuk membuktikan bahwa dia tidak gila. Dokter Mirna dinyatakan sembuh. Sejak 2-3 hari yang lalu, Dok. Sejak saya pulang dari Singapura. Tapi baru tadi pagi saya merasa curiga dan khawatir. Jangan-jangan saya terkena SARS, Dok. Saya begitu menghargai sikap Anda. Anda langsung menggunakan masker begitu Anda mencurigai diri Anda terkena SARS. Dan Anda langsung datang ke rumah sakit. Kuasari, tolong antarkan Pak Bagus ke lab. Dan jangan sebut-sebut soal SARS kepada siapapun. Karena ini masih kecurigaan pasien. Karena kalau sampai ke telinga Nyonya Maya, bisa-bisa terjadi kehebohan lagi. Baik, Dok. Silakan Pak Bagus. Terima kasih, Dok. Jadi pembantu juga tahu bahwa kamu sekarang lebih dekat dengan mereka daripada dengan saya. Iya kan? Saya nggak suka melihat kamu bersikap kekanak-kanakan seperti ini. Saya juga tidak suka. Bapak boleh melihat, tapi Bapak nggak boleh ngambil foto ini. Soalnya Mama nggak tahu foto ini ada di saya. Besok siang saya harus kembalikan foto ini. Ini saya. Ini yang membunuh saya. Dia membunuh saya karena saya memergoki niat jahatnya, mencuri kotak perhiasan. Lalu sebelum saya melapor, saya dibunuh. Leher saya dijerat, saya digantung. Terus saya dibilang bunuh diri. Ocha bantu saya supaya dia ditangkap. Lalu dia harus dipenjarakan.
kamar. Kamu ngomong apa sih sayang? Ini orangnya, Mah. Dia bilang orang ini yang ngebunuh dia. Nanti Mama telepon Ibu Maya ya. Hai. Hai. Kamu kok kelihatannya happy banget? Karena saya akhirnya tahu bagaimana pandangannya terhadap laki-laki. Kamu gembira gini karena bangga kalau Nia akhirnya balik lagi sama kamu. Itu berarti Nia memandang kamu sebagai yang terbaik. Makasih. Mendingan enggak deh. Kalau sampai begitu, berarti saya sama saja seperti hewan kurban yang siap dipotong untuk lebaran haji. Hai. Hai. Ada apa sih? Kan lebaran haji udah lewat. Tapi kok masih diomongin sekarang? Enggak kok. Kita cuma ngomongin lebaran haji untuk tahun depan. Sepertinya memang sudah nasib saya jadi orang kesepian. Kenapa? Karena umur kamu yang sudah segini, tapi kamu belum dapat cewek juga? Ya, begitulah. Saya bingung nyari cara supaya cewek mau kecantol sama saya. Makanya, banyak-banyak aja berdoa. Ntar pasti ada cewek yang nemplok kok sama kamu. Iya kan? Sejak saya bergabung jadi Koasis ini, saya memang mulai rajin berdoa kok. Orang ini namanya Rahman. Dia kepercayaan papi saya. Dia dikira bunuh diri. Tapi saya percaya sama apa yang Ocha bilang. Adik saya Doni memang bandel. Dia pernah masuk penjara karena membunuh orang akibat kalah judi. Dia paling benci sama Rahman. Saya cuma mau bantu Pak Rahman supaya arwahnya tenang. Saya akan minta polisi untuk meneliti kembali kasus kematian Pak Rahman. Walaupun sudah cukup lama. Ibu tega, adik ibu masuk penjara. Jangankan cuma masuk penjara. Untuk kejahatan yang membunuh orang, yang memergoki dia mengambil kotak perhiasan yang seharusnya menjadi milik saya dan nilainya miliaran rupiah. Dia dihukum mati pun saya rela. Halo? Mah, Mama di mana? Ngapain sih kamu tanya-tanya? Mau tahu aja. Iseng amat. Mah, aku bukannya iseng. Tadi ada telepon dari Surabaya. Om Doni adiknya Mama meninggal karena kecelakaan. Kamu salah dengar kali. Mah, kuping saya tuh masih bagus. Jangan-jangan orang iseng. Atau orang suruhan si Doni untuk ngelabuin kita supaya dia bisa ngangkangin warisan itu. Enggak, Mah. Papa udah ngecek ke kantor polisi dan ke rumah sakit di mana jenazahnya Om Doni itu disimpan. Brengsek, harta warisan saya hilang. Doni satu-satunya yang tahu di mana harta warisan saya, barusan mati ketabrak. Saya tidak lama, Dok. Pertama, saya minta bantuan dokter agar Rizka mau menerima permintaan maaf saya dan papanya. Maaf, Bu. Kalau saya boleh tahu, apa kesalahan Ibu dan Bapak sampai memerlukan bantuan saya? Dia dari dulu memang meminta saya dan suami saya untuk mengikuti program KB. Menurut Rizka, gara-gara anak saya banyak dan karena kehamilan saya yang lalu, membuat saya tidak ada waktu untuk memperhatikan anak-anak saya dengan cermat. Sehingga mereka menjadi korban kurang perhatian saya sebagai orang tua. Sejak kelahiran bayi saya, Rizka tidak mau bicara dengan saya dan papanya. Dia sama sekali tidak mau melihat bahkan menyentuh bayi kami. Saya akan usahakan untuk bicara sama dia, Bu. Tapi saya rasa Rizka pasti akan tetap menuntut Ibu untuk mengikuti program KB. Saya dan suami saya memang memutuskan untuk mengikuti program KB. Saya minta dokter membantu saya. Baik, Bu.
Maaf, Bu. Silakan dok, saya juga mau pamit. Nanti saya akan hubungi Ibu. Misi dokter. Ya. Dokter Ayu? Oh, iya dok. Saya akan segera ke sana sekarang. Silakan. Ada apa, dok? Bagaimana? Ada perkembangan tentang Pak Bagus, pasien yang diduga terkena penyakit SARS itu. Menurut Dokter Harsha, kondisinya masih stabil, dok. Kelihatannya daya tahan tubuhnya tinggi. Baik, saya minta laporan rutin tentang perkembangannya. Dan satu hal lagi, jangan sampai masalah ini bocor ke pers. Baik, dok. Silahkan lanjutkan tugas Anda. Permisi. Selamat siang, dok. Selamat siang. Risa, ada yang mau saya bicarakan dengan kamu. Iya dok. Silakan. Permisi, dok. Ya. Kita bicara di dalam aja yuk. Ada apa dok? Ada berita gembira buat kamu, Riz. Berita apa? Mamamu tadi kemari. Beliau bilang bahwa beliau sudah menyadari dan menyesali kesalahannya. Beliau janji akan mengikuti program KB. Saya rasa kamu sudah harus memaafkan Mama dan Papa kamu, Riz. Iya dok. Kelihatannya sikap kamu terhadap orang tua kamu agak terlalu keras. Demi kebaikan dok, saya terpaksa mengambil sikap begitu. Malam, Sus. Malam, Bu. Bu Santi sudah tidur. Sudah, Bu. Dokter Farid ada di dalam. Dokter Faridnya ada di ruangannya. Oh, makasih ya, Sus. Saya sangat berterima kasih atas bantuan kamu mengurus mama saya selama di rumah sakit. Sanjungan Mas memberi kesan sepertinya mulai besok saya nggak diperlukan lagi di sini. Itu hanya ungkapan terima kasih yang tulus. Saya sangat senang kamu di sini. Tapi saya nggak boleh egois dan memanfaatkan kebaikan kamu. Kamu punya tugas dan tanggung jawab yang besar terhadap diri kamu dan komitmen kamu di Pelangi Harapan. Sebenarnya saya betah banget di sini. Mas nggak akan marah kan kalau nanti saya bakal sering ke sini? Kenapa saya harus marah? Pintu rumah sakit ini akan selalu terbuka untuk kamu. Selamat malam, Pak Bagus. Bagaimana keadaannya? Keadaan saya baik, Dok. Cuma sekarang agak lapar. Persediaan makanan saya sudah habis. Buah-buahan juga habis, Dok. Kebetulan saya nggak jauh dari rumah Anda. Saya juga sedang bawa buah-buahan. Dokter bawa masker. Ya, saya selalu bawa. Saya mohon dokter segera kemari. Kalaupun saya bisa selamat dari SARS, mungkin saya akan mati kelaparan, Dok. Jangan khawatir, Pak Bagus. Sebagai dokter ataupun sebagai manusia biasa, saya tidak akan membiarkan Anda mati. Apalagi mati kelaparan. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Sama-sama. Sampai nanti. Silakan, Dok.
Maaf, malam ini Anda hanya makan buah-buahan. Besok akan saya bawakan makanan. Terima kasih, Dok. Terima kasih kembali. Ruangan ini baru saja saya semprot dengan antivirus dan kuman. Walaupun penyakit saya belum jelas, tapi saya memilih untuk lebih waspada saja, Dok. Saya heran, kenapa dokter sangat memperhatikan saya? Pertama, karena Anda yang minta. Kedua, karena saya seorang dokter dan Anda pasien memerlukan bantuan. Pasti ada alasan lain. Gak usah repot-repot mikirin alasan yang lain. Yang penting, Anda makan saja dulu buah-buah ini. Sebentar, Dok. Saya akan menunjukkan sesuatu. Profesi kedua saya adalah melukis. Anda pernah bilang. Ini baru lukisan dasar wajah dokter sesuai dengan imajinasi saya. Bagus sekali. Tapi... Iya, saya tahu. Dokter pasti akan komplain tentang rambutnya. Saya tahu dokter memiliki wajah yang klasik dan anggun. Dan saya yakin bila rambut dokter dipanjangkan, akan nampak lebih anggun, dokter. Saya jadi merasa tersanjung. Nanti saya akan coba ikuti saran Anda. Dan setelah rambut saya panjang, silahkan Anda melukis saya. Ya, mudah-mudahan saya masih punya umur dan waktu untuk melukis wajah dan rambut dokter. Saya yakin dengan kondisi Anda dan kepedulian Anda terhadap diri Anda sendiri, Anda akan sembuh. Terima kasih, Dok. Maaf, saya harus segera kembali. Karena kalau saya masih tetap di sini, saya khawatir Anda akan mati kelaparan karena tidak sempat menyentuh makanan yang saya bawa. Saya permisi dulu. Oh, silakan. Ada apa, Bu? Ada Farid di luar. Bilang aja saya sudah tidur, Bu. Saya capek. Jangan minta ibu berbohong untuk mendukung kebodohan kamu. Kamu baru pulang. Saya telepon ke rumah sakit. Katanya kamu sudah lama pulang. Saya habis mengunjungin pasien. Kamu tahu kenapa saya datang malam-malam begini? Kita sudah sangat sering bicara tentang kita. Tapi saya tetap masih mau bicara lagi tentang hubungan kita. Dan kalau itu masih tetap tidak ada kemajuan, lebih baik kita nggak usah berpikir tentang pernikahan. Saya rasa memang itu yang terbaik. Oke. Saya tidak akan minta kamu lagi untuk menikah. Ayu, kamu seharusnya tidak bersikap begitu. Farid datang ke sini bukan untuk melamar saya, Bu. Tapi untuk mencari kekuatan. Untuk menghapuskan kesalahan dia. Dia sudah memutuskan untuk pisah dengan saya, Bu. Siapa yang bilang begitu? Bu, please, jangan interogasi saya. Saya capek. Saya mau istirahat. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Hari. Ini hasil laporannya. Pak Bagus. Iya. Silakan duduk. Alhamdulillah.
Pak Bagus yang mengira dirinya terjangkit SARS. Ternyata hasil tesnya negatif. Alhamdulillah. Terima kasih, Hari. Baik, Dok. Permisi, Dok. Ya. Halo? Saya Dokter Ayu, Pak Bagus. Ya, Dok. Jam berapa dokter akan kemari? Anda masih memakai masker? Enggak, Dok. Kenapa? Apa perlu saya pakai sekarang, Dok? Buang saja masker itu, Pak Bagus. Karena Anda sudah tidak memerlukannya lagi. Anda tidak terjangkit SARS. Hanya flu. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Tapi ini berarti dokter batal membawakan makanan buat saya, kan? Ya, Anda kan bisa pergi ke kafe atau ke restoran atau kemana saja yang Anda ingin. Bagaimana kalau saya ajak dokter untuk makan siang di luar? Saya lihat dulu jadwal saya ya, Pak Bagus. Baik, Dok. Nanti saya telepon lagi. Selamat pagi, Pak Bagus. Selamat pagi, dokter. Permisi, Dok. Silakan. Ada apa, Riz? Tadi sewaktu dokter pergi, Nia minta saya untuk menyampaikan pesan sama dokter kalau dia tidak akan kembali lagi ke rumah sakit ini. Dan dia bilang surat pengunduran dirinya akan dikirimkan besok. Saya sudah memperkirakan hal itu. Dan itu memang hak dia, Riz. Sepertinya dia akan pindah ke rumah sakit Dokter Farid. Mungkin saja. Belakangan bahkan dia sudah menjadi bagian dari keluarga Dokter Farid. Apa sudah kamu pertimbangkan rencana pengunduran diri kamu? Saya udah nggak tahan dengan sikap Dokter Ayu pada saya. Dia pikir saya tuh ngerampas Mas dari dia. Dan dia juga seolah-olah menyalahkan saya dengan batalnya perkawinan Mas dengan dia. Dia bilang begitu ke kamu? Ya nggak secara langsung sih, tapi dari sikapnya dia memberi kesan seperti itu. Dan saya rasa dia juga sepertinya punya kelainan. Kelainan? Dia bukan aja nggak berniat menikah dengan Mas, tapi saya pikir juga dia memang nggak tertarik sama laki-laki. Saya tidak ingin berdebat dengan kamu tentang Ayu. Yang saya ingin tahu, apa rencana kamu setelah pengunduran diri kamu dari Pelangi Harapan? Belum tahu. Tapi kalau Mas tanya saya mau melamar jadi koas di mana, saya rasa jawabannya enggak. Saya nggak akan melamar jadi koas di rumah sakit manapun. Loh, jadi koas kan merupakan... Dari awal saya nggak berniat untuk menjadi dokter. Dan orang tua saya juga tahu itu, tapi mereka tetap memaksa saya untuk jadi dokter. Kalau saya boleh tahu, Mas sendiri rencana selanjutnya apa? Kadang-kadang apa yang terjadi justru berlawanan dengan apa yang kita rencanakan. Karena itulah saya memilih cara membiarkan hidup saya mengalir seperti air. Sorry, kelamaan nunggu. Nggak apa-apa. Bagaimana kondisinya? Sudah mulai stabil. Kita pergi sekarang?
Tunggu sebentar ya. Kita tunggu sampai kondisinya betul-betul stabil. Restorannya sudah mau tutup. Kita cari aja tempat lain yang bukanya sampai larut. Di sana kamu pasti jatuh cinta sama makanannya. Dan pasti kamu ingin kembali lagi, dan kembali lagi. Itu nggak akan mungkin terjadi. Karena seluruh cinta saya sudah saya serahkan kepada seseorang. Kenapa kamu bicara begitu jauh sama Nia? Kalau pertanyaan atau pernyataan saya menyinggung perasaan dia, tolong sampaikan permintaan maaf saya. Dia nggak apa-apa. Justru saya yang kecewa. Kenapa kamu bisa bicara begitu sama dia? Kenyataannya sekarang kamu sedang dekat dengan dia, kan? Buktinya dia lebih tahu daripada saya bahwa mama kamu sedang sakit. Bukan saya yang memberitahu. Pembantu saya yang menelpon Dr. Arsyad yang kebetulan pergi ke luar negeri bersama istrinya. Jadi pembantu juga tahu bahwa kamu sekarang lebih dekat dengan mereka daripada dengan saya. Iya kan? Saya nggak suka melihat kamu bersikap kekanak-kanakan seperti ini. Saya juga tidak suka hidup kamu dikendalikan oleh Nia. Dia tidak mengendalikan hidup saya. Dia cuma penuh pengertian. Tapi kalau kamu merasa dia begitu, kenapa kamu tidak melakukan hal yang sama terhadap saya? Pagi, Dok. Selamat pagi, Nia. Dokter mau minum apa? Mas nggak akan marah kan kalau nanti saya bakal sering kesini? Kenapa saya harus marah? Pintu rumah sakit ini akan selalu terbuka untuk kamu. Ayu, kamu kenapa? Saya nggak kenapa-kenapa, Bu. Kamu jangan bohong sama ibu. Kamu menangis ya? Kalau mata saya capek atau ngantuk, biasanya berair seperti ini, Bu. Ayu, ibu mau tanya sama kamu. Tapi ibu minta kamu terus terang. Kalau ibu mau tanya tentang Farid, saya sudah punya jawabannya, Bu. Saya sudah tidak punya hubungan apa-apa sama dia. Kecuali hubungan sebagai teman seprofesi atau mungkin ditambah hubungan sebagai teman biasa. Ayu, ibu minta kamu sedikit mengalah dan mengajak dia bicara. Sudah tidak ada yang perlu dibicarakan lagi dengan dia, Bu. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Dia sudah punya hubungan dengan orang lain. Saya minta ibu tidak bicara dengan dia dan tidak lagi membicarakan tentang dia. Kamu gak suka sama Nia ya? Padahal menurut Mama, dia tuh baik loh. Dan sangat penuh perhatian. Saya nggak bilang saya nggak suka sama Nia, Ma. Sekarang jawab pertanyaan Mama. Apa kamu berniat menikahi Nia? Mama tahu perasaan kamu kepada Ayu. Cinta kamu kepada dia tidak berubah. Tapi Ayu tidak demikian. Sebagai manusia, Ayu mempunyai pribadi yang sangat mengagumkan.
Dia sangat baik. Lebih baik daripada kita. Tapi dia tidak dilahirkan untuk menjadi seorang istri dan untuk menjadi ibu rumah tangga. Karirnya di bidang medis adalah tujuan hidupnya. Dia lahir sebagai pengabdi masyarakat. Jauh berbeda dengan Nia. Nia tidak mempunyai ambisi. Dia tidak ingin menjadi seorang dokter. Cita-citanya sebagai penyanyi saja tidak serius. Dia bisa jadi istri dan ibu rumah tangga yang baik. Terlepas dari usianya yang masih muda. Dan dia ingin jadi istri kamu. Dia bilang begitu ke Mama. Lalu, Mama tahu dari mana? Dari sikap dan perhatiannya kepada Mama. Kalau dia tidak ada hati kepada kamu, tidak mungkin dia merawat Mama seperti merawat ibunya sendiri. Dan satu hal lagi, dia tidak akan mungkin mengundurkan diri dari rumah sakit tempat Ayu berkarir. Mama tidak berniat menjelekkan Ayu. Tapi demi masa depan kamu, Mama sarankan kamu memilih Nia sebagai istri. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Selamat ulang tahun, Dok. Terima kasih. Selamat ulang tahun juga, Dok. Terima kasih, Hari. Permisi, Dok. Ya, mari. Ya, Ayu. Saya... Far, saya nggak ngira kau masih memberikan ucapan selamat ulang tahun buat saya. Dan terima kasih kamu mengirimkan begitu banyak bunga buat saya. Saya nggak ngirimi kamu bunga, Ayu. Jujur aja, saya baru ingat dan baru mau telepon kamu. Selamat ulang tahun ya. Terima kasih, Far. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Oh, selamat pagi, Pak Bagus. Silakan. Selamat ulang tahun, Dok. Terima kasih. Maaf, saya tidak tahu apa bunga kesayangan dokter. Maka saya kirimkan saja semua jenis bunga yang ada di toko bunga yang baru buka di dekat rumah saya tadi pagi, Dok. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.